Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa untuk orang-orang yang sedang sumpek hidupnya, sedang kacau, yang gak memiliki pengharapan. Untuk orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan belum mengalami breakthrough dan terobosan. Saya berdoa ketika mendengar firman ini, hatimu semakin dibuat mengerti, dibukakan, sehingga kenal Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani itu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagi orang-orang yang sedang putus asa dan putus pengharapan, sedang gemetar takut, mengalami masalah apapun lah namanya, dengerin dengan baik-baik apa yang kita mau belajar hari ini, dan percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah siang dan malam, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang memiliki pengharapan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, masa depan kita itu terjamin di hadapan Tuhan. Yesaya 41 mulai ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kalau Tuhan sekali ngomong jangan takut, harusnya kita nggak takut. Kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita bingung? Karena kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Di Yohanes jelaskan, Yesus sebelum naik surga dia minta kepada Bapa, Roh Kudus menyertai kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia membimbing kita, dia mengurapin kita. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi takutan dalam hidupmu? Hutangmu, masa tuamu, masa depanmu, usahamu, anak-anakmu, keluargamu, gak perlu ditakutin. Selama kita berjalan bersama Tuhan, selama kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang pegang tangan kita. Dia sendiri yang akan menolong kita. Dia akan meneguhkan kita. Sekali kita ngikut Tuhan, Dia tidak akan pernah biarkan kita. Kecuali engkau pakai kekuatanmu sendiri dan kau hidup lepas dari kasih karunia Tuhan. Hidup memilih jalanmu sendiri. Selama hidup kita ini jalan sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai, apa yang perlu kita takutkan? Allah yang maha perkasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang luar biasa itu menyertai kita. Masalah apa yang kita perlu hadapi? Nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu bimbang. Masa depanmu, bayar utang-utangmu, keluargamu, keuanganmu, bisnis usahamu, nggak perlu takut. Pelayananmu, kita jalan sama Tuhan. Tuhan yang akan bikin berhasil dari setiap perjalanan kita. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Tuhan yang buka jalan di depan kita. Kita ngikutin aja apa yang Dia mau. Ngikutin Tuhan berarti nyangkal keinginanmu sendiri, nyangkal kemauanmu sendiri, belajar pikul salib sangkal diri, ngikutin apa yang Tuhan mau. Makanya kitab Mazmur ngomong, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan jadi gembalamu, ngikutin apa kata gembala. Tuhan ngomong A, lakuin A. Tuhan ngomong B, lakuin B. Tuhan suruh ampuni, ampuni. Nggak perlu komplain, nggak perlu protes. Jalan aja terus sama Tuhan. Tuhan sendiri yang pimpin kok. Tuhan sendiri yang buka jalan. Tuhan sendiri yang proteksi. Tuhan sendiri yang buka berkatnya melimpah atas hidup kita. Nggak perlu takut. Orang takut karena nggak tahu dan nggak ngalami Tuhan dan nggak kenal Tuhan. Kenal Tuhan kata pendeta, kenal Tuhan kata pengkhotbah. Harus alami Tuhan secara pribadi. Kalau engkau kenal Tuhan secara pribadi, engkau ngalami Tuhan secara pribadi, apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu alami, Tuhan kita tetap baik adanya. Dia akan membimbing kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan selalu menyertai. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita kecuali engkau ambil keputusan meninggalkan Tuhan. Selama hati kita mencari Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan tetap tinggal di dalam kita. Kecuali kita melakukan dosa pelanggaran dan melakukan kejahatan, kita memilih hidup di dalam dosa, urusannya lain lagi. Kalau kondisi seperti ini, engkau hidup takut akan Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Gak usah khawatir. Tujuan Tuhan adalah membawa kita pada kemenangan. Tujuan Tuhan adalah memberkatin kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan Tuhan kita menjadi kepanjangan tangannya dan kemuliaan Tuhan memancar dalam kehidupan kita. Kita akan dibawa dalam kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Kita dibawa dalam kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin hari hidup kita akan naik level yang berbeda untuk menggenapi tujuan Allah di muka bumi ini.
Ikut saja sama Tuhan, nggak perlu komplain, nggak perlu protes. Hari ini apa yang kau hadapi, apapun yang kau alami, kalau kau masih hidup di dalam dosa, kenajisan, kekotoran, ambil keputusan untuk bertobat, balik kepada Tuhan dan ngikutin apa yang Tuhan mau. Perjalanan bersama Tuhan itu selalu naik, dipromosi. Perjalanan bersama Tuhan adalah selalu pikul salib, sangkal diri, mati daging, nyangkalin semua keinginan dan hawa nafsumu, ngikutin apa yang Tuhan mau, jalan seperti yang Tuhan mau, dan Tuhan akan membawa kita pada kemenangan. Pak, nyatanya aku udah ikut Tuhan, aku belum mengalami kemenangan. Tuhan katanya nyertain aku, kok hidupku masih babak belur. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kau babak belur. Selama Tuhan menyertai hidupmu, memang kadang dibawa ke padang gurun, memang dibawa ke dalam lembah kekelaman, seakan-akan gak ada pertolongan, padahal Tuhan menuntun, Tuhan memproteksi, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati. Jalan terus saja sama Tuhan, nikmatin saja sama Tuhan. Jalanmu dengan Tuhan akan membuat banyak hal yang ajaib. Tuhan sendiri akan buka jalan dengan ajaib. Bahkan hidupmu akan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang ke-11, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Kalau ada orang mau berniat jahat atas hidupmu, berkelakuan buruk atas hidupmu, apapun lah niatnya yang jahat, Tuhan akan proteksi. Tuhan akan jaga hidupmu, Tuhan akan bela hidupmu. Selama kita ini dalam posisi benar di hadapan Tuhan, pastikan posisi kita ini selalu benar di hadapan Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Gak usah kita bela diri, Tuhan adalah pembela kita kok. Gak usah kita pusing. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Begitu diproteksi, dijagain, lindungin, dijagain begitu rupa hidup kita. Nggak usah khawatir. Ada orang ngancem mungkin, ada orang mau berniat jahat. Nggak usah khawatir, serahin ke Tuhan. Kalau Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan yang berperang menggantikan kau. Kita akan menonton dari jauh bahwa Tuhan Allah yang perkasa itu menyertai hidup kita. Dan orang akan melihat, bener real Tuhan menyertai kita. Real Tuhan itu menyertai hidup kita. Kita jalan aja terus sama Tuhan, nikmatin aja sama Tuhan. Ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Bayangkan kalau Tuhan memegang tangan kita, kemanapun kita berjalan, dijagain, dilindungi, diproteksi. Makanya kalau Tuhan kita izinkan Tuhan memegang tangan kita, ketika kita melangkah ke jalan yang salah, Tuhan akan tarik kembali. Salah lo kamu. Makanya dibenturkan. Kalau kita ngotot, dibenturkan aja dulu dengan problem, baru sadar. Ketika kita mengizinkan Tuhan menuntun kita jalan ngikutin apa yang Dia mau, jalan seperti yang Tuhan inginkan. Kadang Tuhan gak bawa jalan yang mulus, kadang Tuhan bawa ke dalam jalan yang terjal, jalan sulit dilalui, tetapi tongkat dan kadat Tuhan menjaga dan melindungi kita. Dia memegang tangan kita, gak usah takut. Aku berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kau. Pertolongan kita datangnya kepada Tuhan kok. Sampai hari ini kau ngalami kesesakan apapun juga, persoalan apapun juga, Tuhan akan turun melakukan pertolongan yang ajaib dan dahsyat. Nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, nggak perlu stres, nggak perlu panik. Jalan sama Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita. Kita berserah sama Tuhan. Tuhan nanti koneksi kita dengan orang-orang tertentu yang akan buka jalan. Tuhan menolong kita itu selalu melalui orang lain yang kita nggak bisa tebak, kita nggak bisa terka-terka, kita nggak bisa pilih. Pertolongan Tuhan melalui orang lain atas hidup kita ini. Di Tuhan tuh pakai orang lain untuk menolong kita dengan caranya yang ajaib. Maka kita perlu divine connection, kita perlu koneksi ilahi, kita perlu dipertemukan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan atas hidup kita, menolong kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Dan Tuhan selalu pakai orang-orang di sekitarmu, dan bagianmu adalah mengikuti apa yang Tuhan mau, bersikap baik kepada semua orang. Karena orang-orang itu diutus Tuhan ada di sekitar hidupmu untuk buka jalan dengan caranya yang ajaib. Amin. Jalan terus sama Tuhan. Nggak perlu takut, nggak perlu stres, nggak perlu bingung. Kita tuh bingung, kita tuh stres, kita tuh panik karena kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Kita berusaha dengan cara kita sendiri. Bukan masalahnya selesai, tapi masalahnya lebih ruwet dan lebih rumit. Hari ini belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan, ngadapin tekanan hidup, ngadapin krisis apapun namanya, datang kepada Tuhan.
Bersihkan hatimu, dapatin hatimu benar-benar kudus, benar di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, minta pemulihan Tuhan. Tuhan sendiri akan muncul dengan caranya yang ajaib. Buka jalan atas kehidupan kita. Tuhan sampai hari ini, Tuhan menyertai kita. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum kita kenal Tuhan saja, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apalagi hari ini kita menyerahkan hati kita sepenuhnya. Kita berjalan dalam kekudusan, kita berjalan dalam kesucian, kita hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan sertai. Tuhan gak akan biarkan hidupmu melarat, kekeleran, menderita. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Selama hatimu mencari Tuhan, selama hidupmu berjalan seperti yang Tuhan mau, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Ayat yang ke-17, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering dan kehausan. Dengerin baik-baik, engkau sedang sengsara, engkau sedang melarat, miskin, kekurangan. Dengerin baik-baik, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Bukankah di Matius dijelaskan, berbahagialah orang yang haus dan lapar, akan Tuhan mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang miskin, mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Selama kita mengalami proses, selama kita mengalami kekurangan, selama kita mengalami himpitan, tekanan, hal yang ruwet, hal yang pusing, cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan. Dia sendiri akan muncul dengan caranya yang ajaib. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita seringkali malah yang meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan kebenaran. Kita ambil jalan kita sendiri. Kita hidup mau kita sendiri. Kalau sudah seperti itu, engkau akan ketemu problem dan masalah. Kalau sudah ketemu problem, ya sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memuaskan hidupmu. Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan akan campur tangan atas hidupmu. Perhatikan ayat yang ke-17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering dan kehausan. Sudah berdoa, sudah puasa, masih melarat, masih miskin, masih menderita, masih bangkrut, suaminya masih kabur, istrinya masih ngawur hidupnya, keuanganmu belum dipulihkan, keluargamu di ujung tanduk. Cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan muncul. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Kadang kita itu sudah berdoa, sudah minta ini, sudah puasa, sudah melakukan ini dan itu. Tuhan seakan-akan biarkan. Sebenarnya Tuhan gak biarkan. Tuhan hanya sekedar dari jauh memperhatikan. Tuhan hanya sekejap gak menjawab doamu. Bukan berarti Tuhan gak jawab doamu. Jalan aja terus sama Tuhan. Kadang diuji kok hati kita ini sedang dimurnikan. Berjalan dalam ketepatan Tuhan apa tidak. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau atau tidak. Atau kita berjalan semau kita sendiri. Kalau Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menjagai, Tuhan memproteksi, Tuhan melindungi. Tuhan akan memimpin kita kepada jalan kebenaran. Tuhan akan menyertai kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan sendiri yang akan buka jalan dengan caranya yang ilahi. Bagian kita hari ini nempel sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Ngikutin saja, jalan saja sama Tuhan. Kita akan sama-sama melihat perkara-perkara ilahi yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat yang ke-18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tidak perlu khawatir, Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, Tuhan buka jalan, Tuhan akan membuat padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tuhan akan tanam pohon di padang gurun, artinya padang gurun itu akan diubah. Hari ini masalahmu apa? Persoalanmu apa?
Apa yang kamu hadapin, datang kepada Tuhan, serahin sama Tuhan. Koreksi hatimu di hadapan Tuhan. Jangan selalu merasa benar, jangan selalu merasa hebat, selalu merasa pintar. Belajar dari kejadian-kejadian yang dialami ini, belajar rendah hati, belajar koreksi hati, belajar koreksi pikiranmu, kemauanmu, dan kehendakmu ini selama ini sudah sejalan seperti yang Tuhan mau atau tidak. Apapun yang terjadi yang kita alami hari ini, Tuhan sanggup pulihkan. Kalau Tuhan pulihkan, Tuhan akan nyatakan bahwa segala sesuatu ini bukan karena kekuatan dan kegagahanmu, supaya orang lain, semua orang bisa melihat bahwa Tuhan yang mengerjakan atas hidupmu dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sombong jadi orang makanya. Jangan sok-sokan makanya. Belajar terus menaruh hatimu dan pengharapanmu di hadapan Tuhan. Kadang Tuhan tuh bawa kita ke dalam masa-masa sulit. Kadang Tuhan tuh seakan-akan biarkan kita nggak dijawab doa dan permohonan kita. Bukan berarti Tuhan nggak biarkan. Tuhan sedang ngetes hati kita kok. Kita ini sungguh mencintai Tuhan apa tidak. Ada pengharapan atas masalahmu. Ada pengharapan yang besar atas kehidupanmu. Dia sendiri akan sanggup tolong. Dia sendiri akan muncul dengan keperkasaan dan keajaibannya. Dia sendiri akan turun tangan dengan kedahsyatannya. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin perjalananmu bersama Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Koreksi hatimu sampai ke kedalaman Tuhan. Jangan putus asa. Jangan stres, jangan bingung. Pak, aku udah capek, Pak, aku udah lelah. Kalau engkau capek, engkau lelah, kau mau mengharapkan siapa? Justru waktu engkau capek dan engkau lelah, engkau harus bersandar sama Tuhan. Kekuatanmu sama Tuhan. Kalau engkau putus asa, malah hancur nanti. Berapa banyak orang ngadepin masalah malah putus asa. Karena engkau gak kenal Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau tahu pengharapanmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan muncul dengan kedahsyatannya. Tuhan sendiri tidak akan pernah biarkan kita menderita, keleleran, miskin, melarat, dan kekurangan. Tuhan sendiri akan bawa kita mengalami kemenangan. Kalau Tuhan bawa kita mengalami kemenangan, buat bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Dan orang yang bisa melihat this real bukan karena kuat dan gagah kita, karena kekuatan Tuhan. Hari ini engkau yang sedang stres, bingung, kacau, gak ada pengharapan, sudah putus asa, datang kepada Tuhan. Tuhan akan muncul dengan kedahsyatannya. Tuhan akan muncul sebagai penolongmu. Tuhan akan muncul sebagai panglima perangmu. Dia akan membela hidupmu. Datang kepada Tuhan. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Saya ngikut jalan sama Tuhan. Kadang memang diizinkan dalam perjalanan yang rumit, perjalanan yang penuh tanda tanya. Kok terjadi seperti ini? Kenapa aku ngalami seperti ini? Kok belum ada terjadi terobosan? Kok aku ngalami kesusahan dan lain sebagainya? Tapi saya buktikan bahwa Tuhan saya, Tuhan yang powerful dan dahsyat. Dalam kondisi susah, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi padang gurun, saya tidak pernah naruh curiga apapun terhadap Tuhan. Tuhan saya tetap baik. Tuhan akan membawa saya dalam kelimpahan dan anugerahnya. Kalau sedikit kita dibawa dalam perjalanan-perjalanan rumit, bukan berarti Tuhan biarkan kita. Kalau dalam kehidupan kita ini sebentar saja Tuhan bawa kita dalam masa-masa yang sulit, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan ngetes hatimu, Tuhan uji hatimu. Nempelnya sama siapa? Fokusmu sama siapa? Kekuatanmu sama siapa? Hari ini kita ini harus mengandalkan Tuhan. Bukan koneksi, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan apapun juga. Tapi tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, tempat kita menaruh hati kita, tempat kita menaruh masa depan kita itu di tangan Tuhan. Kalau kita berserah penuh di tangan Tuhan, belajar menyerahkan hatimu, belajar menyerahkan pikiranmu, belajar menyerahkan kehendakmu, jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Tidak enak seringkali dibawa ke dalam hal yang sulit. Sebenarnya Tuhan sedang melatih kita. Kalau kita mengalami kemenangan, orang lain akan melihat, tuh benar loh, bukan karena kekuatan gagahnya orang ini, tapi karena ada penyertaan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Hari ini kita mau belajar menyerahkan sepenuhnya apapun yang kita alami di dalam tangan Tuhan. Selama masih manusia daging itu kita masih banyak kelemahan. Kita masih memiliki kekurangan. Kadang kita dikuasain oleh keakuan, kedagingan, kekhawatiran. Tetapi selama hati kita nempel sama Tuhan, selama hati kita ini berfokusnya sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita ngalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan sedang ajarin kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menaruh hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Waktu kita menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita belajar berserah. Bahwa kekuatan kita adalah Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri.
Nggak perlu kita nih menjadi orang tinggi kita disombong, karena kekuatan kita adalah Tuhan. Tuhan ajarin banyak hal. Dalam kondisi susah, dalam kondisi kekurangan, sebenarnya Tuhan ajarin kita menjadi orang yang rendah hati. Kita belajar mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita belajar menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun. Kita beri hidup kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Waktu kita memberi hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan akan bawa hari demi hari semakin lengket, semakin memahami, semakin mengerti cara kerjanya. Ada pengharapan atas hidupmu. Ada pertolongan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Hilangkan semuanya itu rasa bimbang dan ragu, rasa takut dan gentarmu. Tuhan yang menjagai. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan menjadi panglima perang kita, kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Kamu takut suamimu nggak balik? Kalau kamu nempel sama Tuhan akan bikin balik kok. Kamu takut Tuhan nggak pulihkan keuanganmu? Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan menjagain kita. Tuhan memproteksi kita. Nggak perlu takut dan khawatir dan gentar akan masa depanmu. Tuhan sendiri yang menjadi panglima perangmu. Tuhan sendiri yang menjadi bapamu. Dia akan mengurusin kita sebagai anak, diurusin dengan baik. Tidak perlu kita khawatir, karena di mana ada kekhawatiran, iman tidak akan bekerja. Di mana ada kebingungan, tidak ada iman. Di mana ada ketakutan, iman tidak bekerja. Justru kalau kita memiliki iman yang kuat, iman dibangun atas dasar kita menghidupin kebenaran firman Tuhan. Firman iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dengar firman, hidupin, taruh dalam hatimu, praktekin, dan iman itu muncul semakin hari semakin kita kenal Tuhan, ngalami Tuhan persis. Kalau kondisi susah, kondisi berat pun kita tahu, di balik semuanya ini Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang ilahi. Tuhan sedang membawa kita ke dalam perkara-perkara ilahi, dan namanya yang layak ditinggikan dan dimuliakan atas kehidupan kita. Jalan terus sama Tuhan, nikmatin terus sama Tuhan, dan perjalanan hidupmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Dan namanya Raja segala raja itu akan muncul di atas hidupmu, menyertai hidupmu, menjadi panglima perang hidupmu, menjadi jaminan atas masa depanmu. Jalan, nikmatin sama Tuhan. Amin. Gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu bingung. Berada di posisi pihak Tuhan, di dalam pihak Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan berkati hidupmu. Tuhan sendiri akan buka jalan hidupmu. Tuhan sendiri akan pakai dalam hidupmu, menjadi menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Amin. Jalan terus sama Tuhan. Gak perlu stres, gak perlu panik, gak perlu bingung. Kenalin Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba Allah. Berkati semua orang yang mendengar firman ini. Firman ini masuk dalam hidupnya, terpahat dalam hidupnya. Firman jadi praktek hidup. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan bikin berhasil. Apa saja pergumulannya, Tuhan sendiri campur tangan. Terus ubah setiap orang yang mendengar firman ini, hatinya menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kami percaya pengharapan kami di dalam Kristus, dan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami gak perlu stres, kami gak perlu bingung, kami gak perlu kacau, kami gak perlu galau, karena Tuhan sendiri yang menjadi panglima perang kami. Dia adalah Bapa yang baik, yang mencukupin semua kebutuhan kami, memproteksi dan menjagain kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan mau berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, yang sedang berbaring di ranjang, sedang divonis dokter mengalami sakit penyakit. Kamu lepaskan urapan kesembuhan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Be healed in Jesus name, in Jesus name. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. And God bless you. Tutup mata, dipenuhi kemuliaan. Ralabagaha namasikini minderebedebe. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, kau saja
adore you. Kami menyembahmu. Kau layak terima glory. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu. Saja sembah. Jesus, we love you, we praise. Yes, Tuhan. Terus, aku berdoa urapan itu sedang bergerak dalam ruangan ini. Now in Jesus' name. Fill in Jesus' name.
beberapa orang di sini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun bagi beberapa orang yang sedang sakit. Di bagian sakit, aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Go Jesus name. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini mengalami hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Refresh in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Kami hormati Engkau. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu. Ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
praise you, we adore you. Makasih Tuhan. Urapi kami semuanya yang mau belajar firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, buat kami bisa ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin.